Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Aurahma, NIM 7110141952. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi metode pembelajaran to stay, to stray, atau biasa dikenal dengan metode TS. Mari kita simak bersama-sama videonya. Pengertian. Menurut Isjoni dalam Fathur Rahman tahun 2015, metode pembelajaran tipe to stay, to stray pertama kali dikembangkan oleh Spencer Kagan pada tahun 1992. To stay, to stray berasal dari bahasa Inggris yang berarti dua tinggal, dua tamu. Teknik ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk membagikan hasil informasi dengan kelompok lain. Sejalan dengan pendapat tersebut, Suyatno mengatakan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe TS adalah dengan cara siswa membagi pengetahuan dan pengalaman dengan siswa lain atau dalam kelompok lain. Berikutnya adalah langkah-langkah atau sintak dari metode pembelajaran kooperatif tipe to stray, to stay adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembagian kelompok. Pada langkah ini, guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 siswa. Yang kedua adalah pemberian tugas. Pada langkah-langkah ini, guru memberikan sub pokok bahasan tertentu atau tugas-tugas tertentu kepada setiap kelompok untuk dibahas bersama-sama dengan anggota kelompoknya masing-masing. Yang ketiga, diskusi. Siswa mengerjakan tugas. Pada kegiatan ini, para siswa-siswi di dalam setiap kelompoknya akan bekerja sama untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru dengan baik. Yang keempat, tinggal atau berpencar. Setelah kelompok selesai mengerjakan tugas yang diberikan, maka kelompok menentukan 2 anggota yang akan menjadi stay, tinggal, atau stray, berpencar ke kelompok yang lain. Langkah kelima adalah berbagi. Pada langkah kelima ini, semua siswa saling berbagi tentang apa yang telah mereka kerjakan untuk menyelesaikan tugas dari guru. Dengan catatan, pada langkah ini siswa saling menjelaskan presentasi, bertanya, dan melakukan konfirmasi. Lalu, mencatat apa saja yang didapat dari kelompok lain. 2 anggota kelompok lainnya yang tinggal di dalam kelompok bertugas memberi informasi dan hasil kerja mereka kepada 2 orang tamu dari kelompok lainnya yang berkunjung ke kelompok mereka. Langkah ke-6, diskusi kelompok. Tahap selanjutnya adalah semua anggota kelompok kembali ke kelompoknya yang semula dan melaporkan tentang apa saja yang mereka temukan dari kelompok lain, entah itu penjelasan materi dan penjelasan mengenai tugas-tugas yang guru berikan. Dan langkah terakhir, diskusi kelas. Setiap kelompok kemudian membagikan dan membahas hasil pekerjaan mereka dalam sebuah diskusi kelas dan difasilitasi oleh guru sebagai moderator. Dan itulah langkah-langkah atau sintak dari metode pembelajaran to stay, to stray. Berikutnya adalah kelebihan dan kekurangan metode to stay, to stray. Kelebihan. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada siswa untuk menentukan konsep sendiri
dengan cara memecahkan masalah. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada siswa untuk menciptakan kreativitas dalam melakukan komunikasi dengan teman sekelompoknya. Ketiga, kecenderungan belajar siswa akan menjadi lebih bermakna. Keempat, lebih berorientasi pada keaktifan siswa. Kelima, diharapkan siswa akan berani untuk menyatakan pendapatnya di depan umum. Keenam, siswa dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Ketujuh, menambah kekompakan dan rasa percaya diri siswa. Dan yang terakhir, kemampuan berbicara siswa dapat ditingkatkan dengan baik. Kekurangan. Yang pertama, membutuhkan waktu yang lama, yaitu sekitar 2 kali 45 menit. Yang kedua, siswa yang tidak terbiasa belajar kelompok akan merasa asing dan sulit untuk bekerja sama, sehingga siswa cenderung tidak mau belajar di dalam kelompok. Yang ketiga, bagi guru membutuhkan banyak sekali persiapan, seperti materi, dana, dan juga tenaga. Kemudian yang terakhir, guru cenderung kesulitan dalam pengelolaan kelas. Berikut adalah penjelasan mengenai penerapan metode to stay, to stray pada materi Sistem Ekonomi SMA kelas 10. Setelah melakukan tahap persiapan dengan membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, kemudian sistem penilaian, dan juga membuat tugas, maka langkah awal dalam penerapan metode to stay, to stray adalah guru menjelaskan mengenai prosedur pembelajaran menggunakan model TS dan pembagian kelompok. Pembagian kelompok terdiri dari 4 orang siswa di masing-masing kelompok. Dan kelompok tersebut dapat diberi nama sesuai dengan jenis sistem ekonomi. Contoh, kelompok 1, sistem ekonomi liberal, kelompok 2, sistem ekonomi sosialis. Lanjut, kelompok 3, sistem ekonomi campuran, dan kelompok 4, sistem ekonomi Pancasila. Sebelum berlanjut pada langkah kedua, maka akan dilaksanakan tahap presentasi guru, di mana guru akan menjelaskan mengenai indikator pembelajaran tentang sistem ekonomi. Memasuki langkah kedua, guru akan memberikan tugas kepada setiap kelompok untuk bisa diselesaikan, dan tugasnya ada dalam 2 lembar kertas yang isinya terdapat tabel klasifikasi yang mengharuskan setiap kelompok untuk mencari jawaban di kolom tabel seperti pengertian, ciri-ciri, kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem ekonomi dari setiap kelompok. Lalu pada tahap ketiga, siswa-siswi di dalam setiap kelompok akan bekerja sama dengan cara berdiskusi guna menyelesaikan tugas yang ada di lembar kegiatan, yaitu terlebih dahulu mereka akan mengisi jawaban mengenai pengertian, ciri-ciri, kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi sesuai dengan jenis sistem ekonomi yang mereka dapatkan saat pembagian kelompok. Langkah keempat, yaitu tinggal atau berpencar. Setelah setiap kelompok selesai menjawab pertanyaan di lembar kegiatan, maka guru akan memberikan instruksi agar setiap kelompok menentukan 2 anggota yang akan stay atau tinggal dengan tugas membagikan dan menjelaskan informasi tentang pengertian, ciri-ciri, kelebihan dan kekurangan dari jenis sistem ekonomi yang mereka dapat ke kelompok tamu yang berkunjung. Kemudian, setiap kelompok juga menetapkan 2 anggota yang akan stray atau berpencar
ke kelompok lain dengan tugas mencari informasi dan jawaban tentang pengertian, ciri-ciri, kelebihan dan kekurangan dari jenis sistem ekonomi lainnya yang belum mereka ketahui. Selanjutnya, langkah kelima, yaitu berbagi. Pada langkah kelima ini, siswa yang stay atau tinggal akan menjelaskan semua informasi yang mereka dapat dari hasil diskusi kelompok mereka sendiri kepada siswa yang bertamu. Dan untuk siswa yang stray atau berpencar, mereka bisa bertanya, kemudian melakukan konfirmasi, dan juga harus mencatat semua informasi yang telah mereka dapat dari siswa yang stay di setiap kelompoknya. Dan untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa melihatnya melalui gambar yang ditampilkan di layar. Langkah ke-6, diskusi kelompok. Semua anggota kelompok yang stray atau berpencar akan kembali ke kelompoknya yang semula dan melaporkan serta mendiskusikan catatan di lembar kegiatan tentang jenis sistem ekonomi lainnya. Langkah yang terakhir, diskusi kelas. Setiap kelompok kemudian membandingkan dan membahas hasil pekerjaan mereka semua dalam sebuah diskusi kelas yang akan difasilitasi oleh guru. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.